Baik Bapak, jadi pada pemeriksaan pertama yaitu Glasgow Coma Scale yang dinilai adalah yang pertama adalah eye, yaitu pada matanya kita lihat eye itu poin tertinggi itu adalah 4. Yang poin 4 itu apabila kita mendatangi pasien lalu pasien membuka mata secara spontan, tidak perlu induksi ataupun kita membangunkan. Selanjutnya poin yang ketiga, untuk poin yang ketiga kita perlu membangunkan pasiennya. Pak. Nah, apabila pasien digoyang-goyangkan matanya terbuka, itu berarti skornya adalah 3. Selanjutnya untuk yang skor yang kedua adalah kita harus memberikan rangsangan. Nah, biasanya itu rangsangannya itu di takik supraorbital. Jadi kita berikan rangsangan, baru pasiennya terbuka matanya. Lalu untuk yang poin 1 itu pasien tidak membuka mata sama sekali. Selanjutnya motorik yang kita nilai itu poin yang terbesar itu adalah 6 apabila kita mendatangi pasien sadar sepenuhnya, lalu kita ajak pegangan tangan, Pak, pasien masih merespon, itu berarti poinnya 6. Kalau misalkan poin yang kelima, kita harus memberi rangsangan, misalkan Pak, tanya, pasien baru jawab. Untuk poin yang keempat, kita tidak bisa membangunkan pasien secara dipanggil, itu nggak bisa. Jadi kita harus memberikan rangsangan pada taktik supraorbital. Kita beri rangsangan. Selanjutnya apabila pasien memberikan refleks untuk melepaskan nyeri yang diinduksikan pada bagian supraorbital, itu berarti nilainya adalah 4. Selanjutnya apabila kita poin yang ketiga, kita berikan rangsangan juga di taktik supraorbital, pasien memberi rangsangan, tetapi hanya sampai klavikula. Itu poin ketiga. Poin keempat. Lalu untuk poin yang ketiga, apabila kita beri rangsangan, pasien hanya bisa melakukan fleksi, tetapi tidak sampai ke klavikula. Jadi hanya seperti ini. Oke, Pak. Selanjutnya untuk yang poin yang kedua, saat kita berikan rangsangan pada taktik supraorbital, pasien hanya tidak bisa melakukan fleksi ke arah rangsangan, tapi hanya bisa seperti ini. Oke. Lalu untuk poin yang satu, itu pasien sama sekali tidak merespon. Selanjutnya ada pemeriksaan verbal atau V. Nah, untuk verbal ini penilaiannya adalah 5. Untuk 5, saat kita datang, kita tanya, Bapak ini bisa menjawab secara normal. Selamat malam Bapak. Malam, Pak. Sekarang Bapak tahu sedang di mana? Sekarang di rumah sakit, Dok. Sedang di rumah sakit ya, Pak? Ya, Dok. Nah, untuk kognitifnya itu masih belum terganggu, itu diberikan poin 5. Selanjutnya, poin yang keempat, itu apabila kita berikan, kita tanya, Pak, Bapak sekarang sedang di mana? Tapi pasien hanya bisa menjawab secara melantur, tetapi bisa menjawab. Itu kita berikan poin 4. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, apabila kita berikan rangsangan kepada di taktik supraorbital, itu pasien hanya bisa menjawab kata-kata, tetapi tidak bisa kita mengerti, dan hanya satu kalimat. Itu kita kasih poin 3. Selanjutnya untuk poin yang kedua, saat kita berikan rangsangan, tetapi pasien hanya bisa mengeluh seperti gitu, kayak kesakitan pasiennya, itu kita beri poin kedua. Lalu untuk poin yang satu, kita berikan apabila pasien tidak ada rangsangan, tidak ada respon sama sekali. Selanjutnya adalah pemeriksaan meninges. Untuk pemeriksaan meninges yang kita lakukan pertama kali adalah pemeriksaan kalk kuduk. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan kalk kuduk, kita juga bisa sembari melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Jadi posisi pasien tidak ada alas bantal, kita pegang bagian leher, lalu kita fiksasi di bagian dadanya. Apabila kita tarik, sambil kita lihat pada bagian kakinya. Apabila kakinya melakukan ekstensi, itu berarti Brudzinski 1 positif. Lalu untuk yang kaku kuduk, apabila pasien tidak mampu sampai ke bagian dada, itu berarti kaku kuduknya juga positif. Selanjutnya untuk Brudzinski yang kedua,
kita lakukan sama. Kita lakukan pada bagian kaki, kita angkat. Apabila kontralateralnya mengikuti fleksi pada bagian kaki kanan juga, itu berarti Brudzinski 2-nya positif. Selanjutnya untuk Brudzinski 3, kita berikan rangsangan pada bagian zygomaticumnya. Apabila tangannya melakukan fleksi, berarti itu positif. Nah, selanjutnya adalah Kernig sign. Kernig sign kita lakukan fleksi pada bagian kakinya, lalu kita buat sudut 135 derajat. Apabila kakinya tidak bisa sampai atas, berarti Kernig sign positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan lasik. Untuk lasik kita tidak perlu melakukan bengkokan, tapi kita hanya luruskan seperti ini. Apabila pasien kesakitan, berarti tes lasik positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks. Yang pertama itu pada bagian ekstremitas atas, kita melakukan pemeriksaan pada bicep sini, lalu tricep, brachioradialis. Nah, untuk pasien itu harus rileks pasiennya agar bisa terasa. Kita cari dulu pada bagian tendonnya. Oke, normal. Selanjutnya pada bagian tricep, pasiennya harus rileks Pak. Oke, normal. Selanjutnya pada bagian brachioradialis. Nah, selanjutnya pada ekstremitas bawah kita melakukan pemeriksaan 3 juga. Yang pertama pada pemeriksaan patella, selanjutnya pemeriksaan tendon Achilles. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan bagian patella. Pasiennya jangan lupa untuk rileks ya Pak. Oke, normal. Selanjutnya pada bagian tendon Achilles. Normal juga. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan refleks patologinya itu open hem. Yang pertama kita lakukan pada tulang tibianya seperti ini, lalu 2 jari kita menusuk ke depan. Normal ya, tandanya berarti pemeriksaan open hem negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan Babinski. Pada Babinski kita harus cari yang tempat runcing seperti ini, lalu kita gesekkan pada bagian pelantarnya seperti ini. Positif apabila terjadi fleksi pada bagian pelantar.